Bentar, ini ada peringatan gol kayaknya. Oke, Zolis berhasil diblok. Zolis. Oh, Zolis asis lagi. Oke, Kai Havertz asis dari Christos Zolis. Oke. Let's go. Christos Zolis benar-benar ancaman dari sisi sebelah kiri ya. Biasanya kita build up dari kanan terus. Ya, kali ini dari sebelah kiri. Dari kemarin banyak ya ini ancaman dari sisi sebelah kiri nih ya emang ya. Dan Havertz asis Zolis. Bentar. Dan bentar. Saya mau lihat benar Zolis bukan di situ tadi asisnya ya. Kayaknya Zolis asisnya. Oh, Calafiori. Oke, oh dari Zolis ke Calafiori tadi overlap tadi ya, Calafiori overlap ke Zolis. Jadi Zolis di bener-bener sebelah kiri banget, Calafiori terus dia overlap ke tengah, dimana tadi Zolis yang membagi ya. Terus dari Calafiori ke Havertz. Oke. 1-0. Kayaknya bener Havertz bakal hat-trick. Let's see, kita akan lihat. Kita lihat ya Kak Mares ya. Kelo, iya. Ada nggak yang nebak Havertz? Sebentar. Saya belum ngecek nih. Ntar, ini ada di Eropa pun dikasih istirahat minum kalau ada kondisi cuaca panas. Jadi kalau ada heat wave itu loh, gelombang panas gitu, biasanya tetap ada tuh untuk apa namanya istirahat minum. Attendance, coba sebentar saya lihat dulu. Kayaknya full house sih. Oh sebentar. Oh gol. Odegaard. Sebentar. Oke ya, gol Odegaard. 3-0. Martin Odegaard gol. Lagi ngeliatin ini nih, jadi tiba-tiba gol. Lagi ngeliatin kapasitas penontonnya. Bentar, saya mau lihat dulu. Oke, dari Ben White. Oh, asisnya Ben White tuh. 3-0. Tadi bolanya udah kepegang itu sama Rashford ya. Cuman bolanya terlalu kenceng. 3-0 ya. Jadi hasilnya untuk pertandingan ini adalah 3-0. Kita akan masuk untuk pembahasan singkat ya, pembahasan instan dari pertandingan ini. Ya, ini pembahasan dimana kita hanya melihat pertandingannya aja tanpa ada penelaahan lebih jauh ya. Jadi ini hanya melihat dari langsung. Ya, pertama kita mau masuk ke statistiknya dulu ya. Ini sebentar kita pindah ke sebelah sini. Kita mau lihat statistiknya dulu ini untuk untuk pertandingan kali ini. Di babak kedua kita juga menguasai pertandingan lebih banyak ya, tapi untuk XG-nya ini nggak terlalu besar. Jadi bisa dibilang di babak kedua ini kita ada 10. Ini sebenarnya babak kedua ini mengulang apa yang terjadi di babak pertama ya. Cuman ini menurut saya sih
kualitas tendangannya artinya agak kurang. Dimana di babak pertama kita 1, sekian untuk XG-nya, di babak kedua ini hanya 0,51, berarti kita kehilangan lebih dari setengah ya eh, untuk apa ya, kualitas tendangannya gitu ya. eh Secara total sih ini babak kedua ya nggak terlalu beda jauh lah ya dengan babak pertama. Cukup oke. Terus kita lihat ini untuk apa namanya, momentumnya. Babak kedua kita momentumnya nggak seberat di babak pertama ya. Babak pertama ini merahnya lebih banyak. Di babak kedua ini merahnya kita ya masih lumayan banyak, tapi nggak terlalu dalam gitu ya. Bedanya sama babak ke satu ini kita bisa lihat bahwa serangan kita nih lebih lebih dalam gitu ya terhadap lapangan mereka, tapi di babak kedua lebihnya ini apa ya, serangan kita tuh intinya nggak terlalu dalam ya. Ini bisa kita lihat dangkal-dangkal nih ya serangannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak untuk mencoba mencetak gol. Seperti yang saya bilang, ini kayaknya sih di babak kedua ini Arsenal mainnya lebih untuk menjaga keunggulan ya, bukan mencari keunggulan lagi. Untuk para pemain ini ya kita lihat dari Footmob ini memberikan man of the match-nya kepada Odegaard dengan 8,6. Ini menurut saya cukup cukup masuk akal. Sebentar. Ya karena Odegaard di sini kita lihat bukan hanya mencetak gol ya, tapi juga untuk mengatur ritme serangan sih buat saya ini tadi ngelihat ya. Gol hari ini kita ada 3 gol. Yang pertama itu oleh Kai Havertz, berikutnya oleh Saka, lalu tadi yang terakhir adalah oleh Odegaard ya. Tadi saya agak kelewatan tuh gara-gara lagi ngeliatin untuk kapasitas stadion, tiba-tiba udah gol aja itu Odegaard. Ya ini jadi buat saya ini para pemain kita hari ini mainnya cukup oke ya. Ya untuk bangku cadangan juga ya lumayan lah gitu ya. Apalagi yang mau dibahas ya ini untuk pertandingan tadi, buat saya sih menunjukkan memang ini kita ya udah bersiap lah ya untuk musim ini, untuk mengarungi musim ini dengan kekuatan yang kita punya ini, terutama adalah di kedalaman squad ya. Benar-benar itu tadi bagaimana kita menukar Declan Rice dan siapa tadi, Declan Rice sama Zolis ya, itu kita tukar dengan Eze dan Zubimendi, di mana ya kalau buat saya sih ini memang kedalaman squad yang ngeri ya. Arsenal ini bisa mengganti pemain-pemainnya ini dengan pemain-pemain yang kualitasnya nggak berbeda jauh gitu loh ya. Jadi inilah kekuatan Arsenal musim ini. Kita ke kolom komentar sebentar. Di kolom komentar, Ben White sangat bagus sekarang. Apakah ini prime Ben White? Who knows? Ya yang pasti saya pengen lihat ya kalau Ben White turun seperti ini ya. Saya mungkin pengen lihat untuk apa? 5 pertandingan berikutnya ya. Semoga bisa konsisten lah. Eze 5/10. Eze lumayan sih sebenarnya tadi. Cuman ya kurang untuk apa ya, dampak apa untuk tendangan ke arah gawangnya. Biasanya Eze ini kekuatan dia adalah untuk mencoba tendangan-tendangan dari luar kotak penalti ya. Hari ini dia tidak lakukan, mungkin memang diinstruksikan begitu, mungkin instruksinya adalah untuk menjaga counter attack biar nggak terlalu dalam ke ke bagian serangannya Arsenal gitu loh. Full time Arsenal nggak pernah dimampirin Jose Mourinho ya, kayaknya nggak bakal cocok sih ya. Kita nggak kalau mau dibilang ya kita
Karena Jose Mourinho nih kayaknya udah sempet inilah sama Wenger ya. Jadi dari orang dalamnya Arsenal nih kayaknya juga nggak begitu suka sih sama Mourinho ya. Gitu. Lemes lihat Eze sama Madu TJ. Gyökeres kok nggak main. Lord kita nggak dimainin. Kalau tengahnya nggak ada Rice nggak bisa ngurung lawan. Ya, benar juga sih. Selfish Eze nendang direct free kick, saya pilih Eze flop of the match. Yang terakhir tadi ya. Tapi ya menurut saya itu udah kayaknya tadi sih emang nggak bisa main lama-lama ya. Menurut saya sih pilihan yang tepat tadi untuk direct free kick ya. Cuman ya udahlah. Memang kurang oke gitu, tapi kalaupun mau menjadi umpan bukan menjadi direct shot gitu, menurut saya juga pola permainannya waktunya udah tidak memadai. Tadi kan waktunya udah mepet banget, udah mau pertandingan selesai gitu ya. Jadi buat saya sih tadi bahwa dia direct free kick ya keputusan yang cukup bagus sih ya. eh berharap berharap Osimhen biar ganas nggak kayak Lord kita nggak dipercaya. Ya sebenarnya sih Osimhen ini kayaknya masih masih jauh lah ya secara kita mau mendekatinya ini juga belum belum ada kejelasan kita sebenarnya serius atau enggak gitu loh. Eze belum klop dengan posisi manapun. PR kita itu Ezi sama Madueke egoisnya kurangin dan bingungnya kurangin, ganggu banget ya. Sebenarnya kalau untuk Madueke ini tadi lah decision makingnya ya, dia harus lebih cepat. Footmob juga setuju Eze paling jelek. 3 gol 3 poin untuk pertandingan pertama untuk memberitahu siapa kita. Sepakat sama Eze jelek. Eze dibilang lumayan, nilai sendiri cara menilai pertandingannya. Ya kalau buat saya sih karena mungkin instruksinya juga kan. Kalau buat saya sih karena kita ngelihat instruksinya juga karena di ketika Eze masuk tuh udah kita untuk mainnya menjaga keunggulan aja gitu. Jadi bukan bukan untuk cari tambahan gol. Jadi ya kalau buat saya dengan instruksi seperti itu ya lumayan ya sebenarnya bukan sok apa ya. Karena nggak tahu juga sih instruksinya sebenarnya gimana gitu. Cuman kalau ngelihat cara bermainnya sih tadi saya ngerasa memang kayaknya instruksinya adalah untuk menjaga keunggulan, makanya permainannya nggak terlalu apa ya nggak terlalu ngoyo lah, nggak terlalu ngejar untuk cari gol lagi gitu. Oke teman-teman, ini dari Bang Bilos terakhir ya. Jadi ya ini saya tutup dulu lah untuk live stream kita kali ini. Thank you sekali lagi untuk teman-teman ya. Menang 3-0 tapi kurang puas apalagi babak kedua lawan Coventry. Sebenarnya ini sebentar sebelum saya tutup saya juga mau nambahin ya. Coventry ini kan juga mereka juara di Championship ya. Jadi kita juga saya rasa jangan terlalu meremehkan untuk tim-tim apa ya tim-tim promosi karena mereka ini untuk mendapatkan promosi ini juga nggak gampang gitu. Jadi mereka ini sedikit banyak tentu punya kemampuan sepak bola yang bisa menyakiti kita lah gitu loh. Nah ini buat saya sih 3-0 ini hasil yang oke, hasil yang eh, memadai lah ya untuk melawan Coventry ini. Tapi ya kalau dibilang kurang sih sebenarnya sih kita mengendalikan permainan ya. Cuman tadi di babak kedua memang eh yang tadi kita udah bahas di statistik kita, terutama adalah statistik momentum ya. Sebentar saya pindahin ke sini. Sebentar. Oke ya, kita kalau ngomong masalah oke, ini ya, masalah penguasaan pertandingan. Kalau masalah penguasaan pertandingan ini saya biasanya memakai ini momentum ya. Jadi statistik momentum ini menurut saya adalah statistik yang cukup mewakili untuk apa namanya? Untuk penguasaan pertandingan, penguasaan permainan. Jadi kalau penguasaan pertandingan saya lebih
memilih memakai statistik momentum ini bukan ball possession ya, karena menguasai bola belum tentu kita menguasai pertandingan. Nah ini kalau kita lihat momentumnya di babak pertama ini kita menguasai banget. Kenapa? Karena serangan-serangan kita dalam nih ya. Cuman di babak kedua ini serangan kita yang dalam nih cuman ada satu. Sisanya ini lebih untuk menengah ya. Jadi nggak penguasaan pertandingannya di babak kedua kita nggak terlalu oke, karena ini kita lihat berapa, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 pola untuk serangannya ya, bukan pola serangan sih teman, bagaimana kita menyerang gitu kan, sampai seberapa jauh ini kalau mau kita lihat di babak kedua ini bukan datar apa, nggak dalam lah gitu, dangkal gitu ya. Jadi ini yang buat saya kenapa di babak kedua kita kerasanya kita tidak menguasai pertandingan, karena serangan-serangan kita nggak nyampe ke kotak penalti mereka gitu ya. Nih kan momentumnya nih kecil-kecil gitu, yang nyampe benar-benar di depan gawang mereka ini ya cuman ada satu ya dari masalah momentum, dari statistik momentum ini. Jadi ini ya kalau dibilang kita tidak menguasai pertandingan, sebenarnya kita menguasai pertandingan, cuman problemnya adalah di babak kedua kita melepaskan kendali itu gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, lu mau main ya silahkan lah main dikit, kita mau istirahat dulu gitu sih, apa yang saya tangkap dari permainan kita tadi gitu ya. Oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf ini kayaknya saya sudahi dulu ya. Thank you juga untuk teman-teman yang udah nemenin ya, untuk untuk nemenin dari jam 2 tadi sampai ini udah jam 4. Jadi thank you sekali lagi teman-teman. Ini saya harus siap-siap untuk ke kantor. Jadi ya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Thank you juga untuk kalian yang udah nemenin dengan chat sehingga saya nggak ngantuk nonton sendiri ya. Jadi rame ini di sini. Oke, dari saya kayaknya sekian dulu. Terima kasih sekali lagi. Saya Osi Luxmono undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.